Warga Desa Badran, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung yang tergabung dalam Karang Taruna desa setempat membongkar paksa belasan kios yang berada di tanah aset desa. Aksi ini dilakukan karena belasan kios tersebut berdiri secara ilegal. Aksi bongkar ini dilakukan setelah pihak pemerintah desa Badran memberikan peringatan kepada pemilik kios dan lapak agar segera membongkar lapak dan kios secara mandiri, namun tidak segera dilakukan. Puluhan warga desa Jimbaran, Kecamatan Kayan Pati berunjuk rasa di depan Mapores Pati. Mereka menuntut kepada pihak Polres Pati segera menindaklanjuti laporan dugaan kasus korupsi PTSL yang telah dilaporkan sejak 2018 silam. Aksi sempat berlangsung panas saat puluhan warga tersebut hendak masuk ke kantor polisi, namun mereka dihalangi oleh petugas. Selain itu, warga juga diminta agar poster mereka digulung dan tidak digelar. Puluhan remaja anggota gangster Sukun Stres diringkus tim alap-alap Polsek Tembalang, Semarang. Polisi menangkap gangster ini lantaran melakukan penganiayaan terhadap siswa SMP hingga korban mengalami luka berat di bagian kepala. Pelaku akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seorang pendaki asal Kabupaten Karanganyar ditemukan tewas di kawasan Pos 5 Gunung Lawu. Korban diduga mengalami hipotermia dan terpeleset sehingga terjatuh ke dalam jurang sekitar 7 meter. Jenazah korban sendiri baru dapat dievakuasi Selasa dini hari. Seorang pasien COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Demak tewas usai melompat dari ruang perawatan di lantai 3 rumah sakit tersebut. Pasien dalam kategori PDP tersebut nekat mengakhiri hidupnya. Diduga mengalami depresi cukup tinggi setelah 7 hari menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit. Pasien sempat mendapatkan pertolongan dari pihak rumah sakit, namun karena luka parah, pasien berjenis kelamin laki-laki tersebut akhirnya meninggal dunia 1 jam setelah kejadian. Seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sujati, Grobogan, meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Dokter ini meninggal setelah sebelumnya menjalani perawatan selama 1 hari di Rumah Sakit Muwardi, Surakarta. Penghormatan terakhir diberikan oleh Bupati dan Forkompinda bersama seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sujati saat ambulans membawa jenazah almarhum ke rumah duka di Kecamatan Tawangharjo. Tiga pedagang pasar Gembong Pati dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya, pasar Gembong Pati ditutup sementara waktu oleh pemerintah daerah setempat. Langkah ini diambil oleh pemerintah setempat untuk memutus penyebaran COVID-19 di dalam pasar tersebut. Rencananya, pasar ditutup selama 3 hari untuk dilakukan penyemprotan. Sementara tim gugus tugas COVID-19 Pati segera melakukan tracing kontak terhadap 3 pedagang tersebut. Tenaga kesehatan dan balita terpapar COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya merupakan orang tanpa gejala OTG. Mencegah penyebaran COVID-19, gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kulon Progo akan melakukan swab test kepada 1.500 nakes, pegawai rumah sakit dan puskesmas. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Semarang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 per kilogram atau dari harga semula Rp30.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Para pedagang menduga kenaikan harga ayam dipicu mahalnya pakan ayam di tingkat peternak.